Apapun penyakit Anda, Dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, sudah sembuh total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Baiki penyakitnya, sumbatan kita buang, penyakitnya kan hilang. Langsung rasakan khasiatnya langsung di tempat. Seperti orang sakit lambung sudah puluhan tahun. Ya, sakit lambung sudah puluhan tahun, datang tempat yang besok. Kita lihat gimana sakit lambungnya sudah berubah total atau sudah sembuh total di tempat. Kalau sudah sembuh, insya Allah tidak ada makanan untuk dipantang. Bagi yang makanan yang dipantang itu hanya dua. Pertama, jangan berlebih, cara pola makan. Yang kedua, jangan makan yang haram. Itu aja. Kalau yang lain bebas, ya. Yang terpenting jangan berlebih. Selama ini kan pasien yang sakit, ya biasanya pemirsa yang sakit di rumah selalu makan yang disalahkan. Yang nggak boleh makan nasi yang banyak, ya. Terus nggak boleh makan karbohidrat yang tinggi, nanti gulanya akan naik, gitu. Betul, kalau berlebih akan naik. Kalau tidak berlebih, tidak. Banyak di luar sana ada yang sama sekali tidak makan nasi, tapi gulanya masih tinggi. Gitu. Ada makan nasi gulanya biasa-biasa saja. Ya, jangan makan yang disalahkan. Yang disalahkan kenapa kinerja fungsi organ tubuh Anda lemah. Gitu. Tugas Eyang di sini ada untuk mengaktifkan, menormalkan fungsi organ tubuh yang lemah. Bagaimana caranya? Caranya cukup sederhana karena yang menawarkan pengobatan cukup sederhana sekali. Caranya itu pertama, ya, sebelum fungsi gula kemana-mana atau diabetes, ya, gula kemana-mana mengental, itu karena fungsi sistem saraf yang mengarah ke pankreas itu terhambat. Selama ini minum vitamin, obat untuk pankreas, ada yang disuntik segala, insulin dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya apa? Banyak di luar sana penyakit cuci darah. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dalam 1 minggu. Ya, padahal dia minum obat. Jadi kita berpikir secara logika saja, ya, misalnya pemirsa di rumah, ya. Di rumah misalnya contohnya nih, tahunnya lalu saya minum obat baru 1. Tahun sekarang saya udah 2. Tahun besok berapa lagi? Kalau kita semakin tahun obat kita semakin meningkat, yang kita konsumsi semakin banyak, berarti kan penyakit semakin parah. Bukan semakin sembuh. Ya, kalau penyakit semakin sembuh itu tahun lalu saya bikin makan obat 1, tapi sekarang udah nggak minum obat lagi, itu baru sembuh. Kan banyak sekali di luar sana. Tahun lalu minum 1, sekarang udah minum 2, ada minum 3, ada minum 4, ada yang suntik dan sebagainya. Berarti semakin parah. Berarti penyakit Anda tidak cocok dengan obat. Gitu. Jadi penyakit Anda harus diperbaiki apa? Sumbatan aliran darahnya dilancarkan. Yang kedua, sistem saraf yang tertekan di tulang belakang itu diaktifkan. Kalau sudah aktif, insya Allah mau makan gula yang banyak, jangan berlebih, ya. Mau makan nasi. Ada seorang kakek, nenek hanya makan tempe direbus, tahu direbus, dibayangkan. Nggak makan nasi dan sebagainya. Karena selalu mendengar, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, gitu. Ya. Jadi penyakit sebenarnya jangan memperbaiki organ tubuh yang sakitnya. Contohnya, Anda sakit kepala, bukan harus kepala yang harus diobati. Gitu. Mungkin aliran darah yang menuju ke kepala mampet, tersumbat. Mungkin struktur tulang belakangnya yang ambles, gitu. Mungkin di kepala ini banyak angin-anginnya, dibuang anginnya selesai. Orang dulu kan begitu. Metode pengobatannya air, minyak, gak ada yang lain. Gitu. Tempat Eyang pun syukur alhamdulillah tidak menggunakan obat-obat yang mengandung kimia. Herbal, jamu dan sebagainya tidak ada, yang hanya menggunakan air dan minyak. Tapi insya Allah penyakit sudah tahunan, ya, yang sudah tahunan, tempatnya cepat, makanya metodenya dengan cara cepat, tepat dan tanpa efek samping, gitu. Makanya yang imbau untuk warga Bandung sekitarnya, ya, yang sudah lama, ya, tidak ke Bandung, ya, itu ya sekitar 1 bulan ini, ya, karena kesibukannya harus ke Surabaya, harus ke Jogja, harus ke Solo, ya, harus ke Semarang, sibuk luar kota. Tapi syukur alhamdulillah besok yang sudah ada di Cimahi untuk praktek.
khusus warga Bandung dan sekitarnya. Baik, tentunya ini jangan makanan saja yang disalahi ataupun langsung ke organ yang itu yang sakit, tapi ini kita juga harus sistem syaraf dan juga aliran darah juga harus diperbaiki. Tentunya bagi Anda tadi juga sudah diinformasikan oleh Eyang Gentar bahwa besok hari Rabu nih Eyang akan hadir di Cimahi. Jadi bagi Anda yang berada di Bandung Raya ataupun yang dekat dengan Cimahi, langsung saja ingin datang ataupun konsultasi bersama Eyang Gentar, langsung saya datang ke KPAD Pasopati nomor 18 RT 4 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Call center di 0813 948 26898 atau di 082 225 053757. Anda juga bisa daftar via SMS, hanya SMS saja ya. Jadi Anda langsung mengetahui nanti nomor antrian berapa dan harus jam berapa datang ke tempat Eyang. Tepatnya via SMS-nya di 087 840 498 399. Sekali lagi daftar via SMS di 087 840 498 399. Besok nih khusus warga Bandung Raya dipersilakan datang ke tempat praktiknya Eyang di KPAD Pasopati nomor 18 RT 4 Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Call center di 0813 948 26898 atau di 082 225 053 757. Kita kembali lagi ke Eyang. Eyang, kalau misalnya tadi kan mungkin ada yang sakit kepala ataupun nanti kita mengulas juga penyakit-penyakit lain. Yang paling simpel aja, sepertinya kalau misalnya mudah masuk angin ya, itu kan juga kayak mengganggu juga nih aktivitas sehari-hari, mungkin perutnya jadi begah ataupun bisa masuk angin jadi bisa kepusing juga. Bagaimana nih yang penanganannya? Ya sebenarnya kalau yang suka masuk angin ya cukup olahraga saja, cukup dipanaskan badan udah selesai sebenarnya. Itu karena malas saja. Oh, Angin itu kita olahraga juga terbuang sendiri gitu. Ternyata. Yang paling bahaya itu gangguan angin, ibaratnya bisa dibilang angin gaib atau kata orang tua dulu namanya angin duduk ya, atau gangguan jin, gangguan sihir itu angin juga. Jin itu mengganggu lewat angin ya. Gangguan jin salah satu tandanya kalau sudah suka sakit di hulu hati, bukan di lambung ya. Iya. Sakit di hulu hati sudah tahunan, ada yang dari muda dan dari kecil sakit di hulu hati tembus ke belakang, itu udah gangguan angin jahat. Kalau yang bilang angin itu gaib. Angin gaib, istilah medis nggak ada angin. Ya, angin itu gaib, nggak bisa diteropong, nggak bisa dipoto, nggak bisa di ronsen. Bisa nggak di ronsen? Nggak bisa. Seperti kemarin yang saya sakit lambung, tapi di endoskopi, diperiksa dan sebagainya, lambung saya nggak masalah, tapi sakit. Gitu. Yang saya kepala saya sakit kalau malam ya, seperti mau dibakar ini telinga, bakar gitu telinga, tapi diperiksa nggak ada penyakitnya. Gitu. Kemarin seorang ibu yang rusuk saya panas, diperiksa tulangnya bagus, sistem sarafnya bagus. Kalau malam saya nggak bisa tidur di kasur, saya harus tidur di ubin, gitu. Baru bisa tidur. Tuh, apa itu dalamnya? Itu yang gaib. Makanya penyakit ada penyakit gaib, penyakit medis atau penyakit non medis. Cara penanganannya bagaimana? Disesuaikan. Kalau penanganan medis dengan cara non medis, dengan cara medis kita sesuaikan. Ya, jangan dibalik. Tidak boleh. Makanya tugas saya untuk menelusuri di mana sumber penyakit. Menelusuri sumber penyakit dengan menelusuri rasa sakit, penyakit itu berbeda. Kalau Anda menelusuri rasa sakit, contohnya gini, yang sakit saya lambung, oh iya perut bagian kiri berarti lambung ini. Berarti minum obat lambung selesai. Ya, yang sakit saya tensi, oh berarti minum obat tensi selesai. Sakit gula yang minum obat selesai, kan gitu. Tapi itu penyakit akan terulang. Gitu. Berapa banyak orang di luar sana harus konsumsi obat seumur hidup? Ada yang 1 hari sampai 3, ada yang sampai 5. Kalau penyakit 5 komplikasi, berapa obat yang harus diminum? Gitu. Jadi sugesti kita sekarang ini kita balikan lagi deh. Pikiran kita ini kita balikan ke orang terdahulu kita, ya, leluhur kita, nenek moyang kita. Nenek moyang kita dulu kalau sakit nggak minum obat-obatan yang obatnya sekitar dia aja, daun-daun jamu, udah selesai. Sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Gitu. Zaman sekarang ada usia 30 tahun udah kena gula, diabetes. Ada yang sampai impoten. Ya, ada anak kecil pun sudah terkena penyakit gula. Ada anak kecil sudah kena gagal ginjal. Itu dari mana? Karena makanan sudah banyak juga mengandung kimia, gitu. Pengawet dan sebagainya, bahaya sebenarnya kalau tidak terkontrol. Makanya metode pengobatan yang tawarkan, kita mengangkat penyakit dari akarnya. Mengangkat penyakit dari sumbernya. Ini angkat rumput dari akarnya, nggak tumbuh lagi tuh rumput. Sama, penyakit pun sama, tapi kalau diangkat di papas saja
aja tuh rumput, penyakitnya minum obat dan sebagainya. Rasa nyerinya hilang. Ya tumbuh lagi penyakit yang lain. Berapa banyak di luar sana tumor yang setelah dioperasi tumbuh lagi? Berapa banyak di luar sana orang saraf terjepit dioperasi, pasang alat pen dan sebagainya masih lumpuh total. Gitu. Kenapa? Karena tulangnya masih bagus tapi sistem sarafnya. Ya, kejepit itu kan tulang miring. Bukan tulang aja yang diperbaiki. Sistem saraf otot samping kiri yang pinggul sampai kaki itu diperbaiki semuanya. Saraf itu kan lembut, halus. Ya, jadi kalau sistem saraf ada yang tertekan, ada yang terjepit atau aliran darah ada yang tersumbat, tunggu saja rasa sakit di tubuh. Kalau tidak diperbaiki komplikasi. Gitu. Jangan nunggu komplikasi dulu, ya. Tapi penyakit itu pun ada dua, ya. Ada penyakit jasmani yang bilang ada penyakit rohani. Kalau secara jasmani Anda sudah berobat kemana-mana sudah berobat nih. Kok nggak sembuh juga? Berarti rohaninya harus diobati. Baik. Paham nggak? Rohaninya Jadi, harus diobati. di bahtera yang gentar ini ada dari akarnya juga, Akarnya, dan betul. semuanya ini akan dilihat bagian mana sajakah yang terdeteksi dan tentunya nanti langsung diobati oleh Eyang Gentar. Bagi Anda nanti juga kami mengundang Anda untuk telepon interaktif bersama kami di 022-540-8877 bagi Anda yang berada di luar kota Bandung. Bagi Anda di kota Bandung silakan telepon ke 540-6677. Bilik konsultasi akan kembali lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.